apakah ada yang baru ya? Nggak ada ya? Sudah pernah semua ya? Ya, Mohon maaf karena ada pergeseran waktu, harusnya hari Rabu, tapi karena hari Rabu sudah ada misa kenaikan Tuhan dan banyak yang mengikuti, mungkin juga kegiatan, mungkin juga bertugas di misa, sehingga mm-mm. kita majukan pada hari ini. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan pengajaran dari Kak Bindes dengan tema sedekah ya Kak Bindes. Ya, baiklah, Suster, Bapak, Ibu, semua kita akan memulai pengajaran pada malam hari ini. Kita awali dengan doa pembuka. Saya boleh minta tolong Bu Ana untuk memimpin doa. Terima kasih. Saya jelaskan ya. Baik, mari kita sama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih kami boleh menjalani sepanjang hari ini dengan penuh sukacita dan menyelesaikan tugas-tugas kami dalam pekerjaan dan hal-hal lain yang harus kami kerjakan hingga sore hari tadi. Bapak, sebentar lagi kami akan belajar bersama kembali mendengarkan firman tentang sedekah bersama Kak Findes dan teman-teman yang lain. Bantu kami semua ya Bapak agar kami dapat mengerti dengan baik dan teristimewa kami dapat memanfaatkan semua pengetahuan yang kami dapatkan pada malam hari ini demi kemuliaan namamu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti Seperti pada permulaan, sekarang, sekarang, selalu, lalu, dan dan sepanjang segala abad. sepanjang. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan dan Putra Putra dan Roh dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ana. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kak Findes. Baik, terima kasih Bu Evi, terima kasih Bu Ane. Shalom, suster, ibu bapak semuanya. Apa kabar? Semoga sehat ya, terima kasih. Baik semua. Iya, malam ini kita akan belajar temanya sangat menarik, yaitu sedekah. Iya kan? Nah, kalau misalkan ibu bapak mendengar kata sedekah, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran ibu bapak? Yuk, silahkan sharing. Sedekah pasti memberi, memberi. Memberi, oke. Terima kasih Kak Nina. Yang lain, kalau misalkan langsung, tek, satu kata, sedekah. Uang, Uang, oke. Silakan yang lain. Apa? Barang, Barang, uang, memberi, oke. Kesempatan, kasih, Kasih, oke, baik. Nah, amal, apa? amal. Amal, oke, terima kasih Bu Liana. Nah, kita akan masuk ke dalam materi sedekah. Ternyata sedekah itu memiliki makna yang sangat dalam, Ibu Bapak. Ya, kita akan bahas secara lebih detail di slide yang berikutnya ya. Oke. Nah, sedekah itu secara umum ya Ibu Bapak ya, artinya adalah pemberian uang. Nah, tadi betul tuh ya, memberi uang atau barang kepada fakir miskin. Nah, itu definisi sedekah pada umumnya. Pemberian uang atau barang material kepada para fakir miskin. Tetapi sebenarnya kata sedekah itu memiliki makna lebih luas. Sekedar menyumbang harta benda. Jadi kalau kita berbicara mengenai sedekah, maknanya itu lebih luas daripada sekedar memberikan atau menyumbang harta benda. Kenapa? Karena sedekah itu dari bahasa Ibrani sedekah. Nah, kalau pernah dengar orang bilang sedekah, yaitu bahasa Arab, ya, itu dari bahasa Ibrani sedekah. Sedekah itu artinya keadilan. Jadi sebenarnya arti sedekah itu adalah keadilan. Nah, ya, memberi sedekah artinya memberi keadilan. Karena arti kata sedekah itu sebenarnya keadilan. Maka sedekah
atau dalam bahasa Ibrani sadaka berarti tindakan seseorang yang benar sesuai dengan situasi yang konkret. Nah, itu definisi sebenarnya arti kata sedekah. Sebuah tindakan yang benar sesuai dengan situasi konkret. Sedangkan sedekah dalam bahasa Yunani itu elimosine. Elimosine artinya belas kasihan atau kemurahan hati. Jadi sedekah itu sama juga dengan belas kasih dan kemurahan hati. Dalam ya sebenarnya makna sedekah ini. Jadi nggak seperti yang seringkali kita bilang, udah sedekain aja, anggaplah sedekah, ya kan? Nah, itu jauh dari kata atau makna yang sebenarnya. Karena makna sebenarnya sedekah itu artinya keadilan atau belas kasih. Maka kalau kita sudah berbuat adil dan sudah berbelas kasih, apapun bentuknya, kita sudah bersedekah. Oke, berikutnya. Maka dalam kitab suci, sebelum masuk ke sini, ada 3 fungsi atau 3 manfaat kita bersedekah. Nah, silakan kita buka Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan 42. Jadi ini adalah manfaat dari bersedekah. Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 42. Silakan satu orang volunteer. Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 42. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan bersih, menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan." Nah, Demikianlah sabda Tuhan. terpujilah Kristus. Jelas ya Ibu Bapak ya. Terima kasih ya Bu Ana ya. Ini bagus sekali loh perikopnya loh. Terutama ayat 41 dan 42. Mari kita perhatikan. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah. Tolong diperhatikan. Sebagai apa Ibu Bapak? Sebagai sedekah. Siapa yang bilang? Yesus. Yesus yang bilang. Dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Jadi manfaat dari sedekah yang pertama adalah untuk pemurnian jiwa. Nah, ya, untuk pemurnian jiwa. Kenapa? Di ayat yang ke-42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih,
inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan, nah ini tadi, keadilan dan kasih Allah. Tadi ingat, sedekah artinya apa? Keadilan. Jadi jangan pernah kita mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Dengan kita memberikan sedekah, maka kita sudah melakukan pemurnian jiwa, bersikap adil, dan berbelas kasih kepada orang lain. Ya, maka kalau ada yang tanya bagaimana caranya memurnikan jiwa kita, ya salah satunya dengan bersedekah. Ya, ingat bersedekah bukan lagi soal memberi harta, memberi barang materi, tetapi lebih daripada itu, yaitu berbuat adil dan berbelas kasih kepada orang lain. Itu bersedekah. Ya, maka kalau jiwa kita mau semakin murni, maka seharusnya kita berlaku adil kepada sesama dan berbelas kasih kepada orang lain. Disitulah kita belajar agar jiwa kita semakin murni di hadapan Tuhan. Itu maksudnya Ibu Bapak. Yesus yang bilang, ya, jadi ingat manfaat pertama dari bersedekah adalah pemurnian jiwa. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua, manfaat dari sedekah. Kita baca Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43. Silakan satu orang volunteer. Kisah Rasul. Ya, silakan. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Namun, pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan, ia dibaringkan di ruang atas. Karena Lida dekat dengan Yope, murid-murid yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Berkemaslah Petrus dan berangkat bersama mereka. Setibanya di sana, ia dibawa ke ruang atas. Semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya baju-baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih bersama mereka. Namun Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke jenazah itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian Petrus tinggal cukup lama di Yope, di rumah seseorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Kak Yunita. Jadi yang kedua, manfaat dari sedekah apa? Kita dibangkitkan dari maut. Nah, silakan dicatat. Jadi Ibu Bapak, pentingnya bersedekah nih. Barusan kita baca dan mendengar ada seorang yang bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Seorang murid perempuan yang banyak sekali berbuat baik
dan memberi sedekah. Ya, ingat ini, memberi sedekah. Lalu ayat 39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Jadi ternyata banyak para janda. Dan berarti bisa dikatakan bahwa selama hidupnya Tabita ini banyak menolong para janda. Karena pada saat ia meninggal dunia, para jandalah yang menemaninya, yang bersedih di samping mayatnya. Lalu mereka menangis. Perhatikan. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian. Lihat Petrus, dia ini orang baik. Dia ini orang yang sering memberikan sedekah. Ya kan? Lalu Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu berlutut dan berdoa sambil berkata, Tabita, bangkitlah. Dan akhirnya karena kuasa Tuhan, maka Tabita dibangkitkan dari kematian. Maka Ibu Bapak, inilah manfaat sedekah yang kedua. Ya, bahwa ternyata seorang Dorcas atau Tabita yang selama hidupnya merupakan orang baik dan sering memberikan sedekah, mendapatkan perhatian dari Allah secara khusus. Ya, dalam perjanjian dia adalah salah satu tokoh yang diberikan nama secara khusus dan dibangkitkan dari kematian. Ya, kalau di Injil ada namanya enggak selain Lazarus yang dibangkitkan dari kematian? Pemuda dari Nain ya. Ya kan? Tapi enggak diberikan nama kan? Ada lagi enggak selain Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dari kematian? Anaknya Yairus. Anaknya Yairus. Ada namanya enggak, Bu Linda? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada ya. Jadi yang ada nama hanyalah Lazarus. Betul? Sedangkan di dalam kisah para rasul ada satu tokoh dan diberikan nama secara khusus yaitu Tabita atau Dorcas. Karena dia selama hidupnya rajin memberikan sedekah. Itu yang mau ditekankan. Jadi orang yang rajin memberikan sedekah, Tuhan akan mengingat kebaikan hatinya. Jelas ya Ibu Bapak ya? Oke. Lalu kalau misalkan kita merenungkan lebih dalam lagi, siapa yang meminta Petrus untuk berdoa bagi mayatnya Tabita? Para janda. Nah, jadi perhatikan ini. Doa orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak dipandang, yaitu para janda, itu Tuhan juga dengarkan. Ya, jadi para janda yang selama hidupnya merasa diberkati oleh Tabita, pada saat Tabita meninggal dunia, mereka merasa kehilangan dan sangat sedih. Akhirnya mereka meminta Petrus untuk mendoakannya. Akhirnya terjadilah kebangkitan. Nah, itu manfaat yang kedua dari sedekah. Sekarang manfaat yang ketiga. Kita baca Kisah Rasul bab 10
ayat 2, 4, dan 31. Silakan. Kisah Rasul bab 10 ayat 2, 4, dan 31. Ia soleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ia menatap malaikat itu, dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Ayat 31. Dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya." Nah, terima kasih Bu Evi. Yang diingat oleh Allah apa saja, Ibu Bapak? Yang diingat oleh Allah? Saleh, takut akan Allah. Bukan yang terakhir tuh, atau yang ayat keempat. Yang diingat oleh Allah, doa dan sedekah. Doa dan sedekah. Jadi jangan pernah meremehkan sedekah, karena itu akan diingat oleh Allah. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi nggak cuma doanya Cornelius yang sampai di hadapan Allah, tetapi juga apanya? Sedekahnya. Tuh, ya kan? Seperti tadi Tabita, dia diingat oleh Allah, dibangkitkan dari maut karena dia rajin berbuat sedekah. Barusan kita baca ayat yang keempat. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Berarti sedekah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Bukan hanya doa. Jelas ya Ibu Bapak ya. Ayat 31 coba. Dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya." Kalau sedekah itu tidak penting, maka tidak akan ditambahkan oleh penulis kisah para rasul. Tetapi karena sedekah itu penting, maka ditambahkan. Bukan hanya doa, tetapi juga sedekah diingat oleh Allah. Jelas ya Ibu Bapak ya. Maka kalau kita bilang udah sedekahin aja, nah hati-hati ya kan. Sedekah itu justru itulah yang diingat oleh Allah. Ya. Dan itu adalah hal yang sangat penting dalam perjalanan iman dan juga spiritualitas kita. Kalau kita benar-benar hidup di dalam doa dan sedekah yang baik dan benar, maka Tuhan akan melihat semua itu. Jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, jadi ada 3 manfaat dari sedekah. Yang pertama, pemurnian jiwa. Ya. Jadi jiwa kita semakin dimurnikan kalau kita semakin sering bersedekah. Yang kedua, dibangkitkan dari maut. Ya, dan yang terakhir, yang ketiga apa? Kita akan diingat oleh Allah seperti Cornelius. Ya, dia orang yang baik dan bukan hanya doanya tetapi juga sedekahnya itulah yang diingat oleh Allah. Lalu pertanyaan berikutnya. Kepada siapa sedekah kita diberikan?
Nah, menurut tradisi Alkitabiah, ada 3 kelompok ibu bapak. Nah, ini bisa kita praktekkan nih. Ya, ada 3 kelompok yang bisa menjadi perhatian utama kita dalam bersedekah. Ya, jadi ada 3 kelompok menurut tradisi Alkitabiah. Yang pertama, coba kita buka Keluaran bab 22 ayat 21 dan 22. Nah, jadi kita sebenarnya sudah diberikan apa ya? Sudah diberikan cara-cara ya untuk kita dapat semakin murni jiwanya, semakin diingat oleh Allah. Silakan satu orang volunteer. Keluaran 22 ayat 21 sampai 22. Seorang pendatang jangan kau tindas atau kau peras, sebab dahulu kamu pun pendatang di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim jangan kamu tindas. Oke, berarti ada 3 kelompok. Yang pertama tadi orang asing atau pendatang. Yang kedua adalah janda. Dan yang ketiga adalah yatim piatu atau anak yatim. Jelas Ibu Bapak? Jadi ada 3 kelompok ya yang menjadi prioritas utama kita untuk bersedekah. Ya, jadi mereka inilah yang layak mendapatkan keadilan dan belas kasih. Ya, yang pertama tadi orang asing, yang kedua janda, yang ketiga adalah anak yatim piatu atau anak yatim. Jelas ya? Jadi ini adalah 3 kelompok kita prioritaskan menurut tradisi Alkitabiah untuk mendapatkan sedekah ya atau keadilan atau belas kasih. Kak Findes boleh tanya, Silakan Bu Aprilia. yang dimaksud orang pendatang itu saat ini siapa ya zaman ini ya? Nah, ini bagus pertanyaannya. Kita lihat konteksnya zaman dulu-dulu ya Bu Aprilia ya. Ya. Nah, kalau konteksnya zaman dulu itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu yang disebut dengan ger ya atau orang pendatang non-Yahudi yang menetap secara permanen. Itu orang asing menurut orang Yahudi. Ya, jadi pendatang orang non-Yahudi datang ke Palestina lalu menetap. Ya, atau mereka biasa butuh ger, G-E-R. Nah, yang kedua, orang non-Yahudi datang ke Palestina tetapi tidak permanen. Biasa seperti pengusaha atau tamu atau siapapun itu. Namun sifatnya tidak permanen atau tidak menetap. Suaranya seperti ini, keras banget dari sini. Ada yang bocor. Nah, kalau kita sekarang yang disebut orang asing adalah mereka yang kita kenal, yang datang ke rumah kita, atau mereka yang tidak kenal, yang menghampiri kita. Atau sebaliknya, kita yang menghampiri mereka. Itu orang asing. Jadi bukan bilangan teman, bukan bilangan sahabat, bukan bilangan keluarga. Karena kalau menurut akar katanya, orang asing menurut keluaran ini tadi ya, orang-orang non-Yahudi. Berarti kan mereka tidak kenal. Orang asing, tidak sedarah. Nah, sama seperti kita, kalau kita menyebut orang asing adalah orang-orang yang tidak kita kenal. Ya, atau yang kita kenal berkunjung bertamu ke rumah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang kita sama sekali tidak kenal, namun kita berjumpa di tengah jalan
lalu tergeraklah hati kita oleh belas kasihan. Itu juga orang asing. Ada gambaran ya Ibu Bapak ya? Jadi Oke. misalnya kalau seperti ART itu juga orang pendatang berarti ya? Yes, betul Bu Aprilia. Betul sekali. Oke, makasih Kak Vindes. Oke, sama-sama Ibu. Itu saja ya Bu Aprilia ya. Iya. Ya, betul. Itu juga pendatang. Jadi konsep ini eh, di tradisi perjanjian lama sudah sangat mengakar. Contohnya nanti kita baca dalam Kejadian bab 18. Kita akan ke sana nanti. Ya. Oke, sekarang kita buka Zakaria bab 7 ayat 8 sampai dengan 9. ART driver kita itu juga merupakan orang asing. Karena kan di luar bilangan keluarga atau sahabat. Yuk silakan. Zakaria 7 ayat 8 sampai dengan 9. 10 juga sekalian boleh. Zakaria bab 7 ayat 8. Firman Tuhan datang lagi kepada Zakaria, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Tegakkanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kasih setia dan kasih sayang satu sama lain. Janganlah menindas janda dan anak yatim, pendatang dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu satu terhadap yang lain. Nah, terima kasih Bu Aprilia. Jelas Ibu Bapak ya. Lagi-lagi ditekankan 3 kelompok ini kan. Janda, anak yatim, pendatang atau orang asing. Jelas ya. Jadi ini 3 kelompok yang sebenarnya kita sudah diberikan arahan. Ya, diberikan jalan. Ini kalau misalkan mau bersedekah kepada mereka nih. Karena mereka memang kelompok-kelompok yang marginal. Ya, Nambah satu kayaknya Kak Pindas jadinya. Orang miskin. Ya. Ya, orang miskin di sini maksudnya dalam kelompok 3 bilangan itu, Bu Ana sebenarnya ya. Jadi para janda tentu orang miskin, ya. Anak yatim piatu tentu orang miskin, ya. Orang asing juga kebanyakan mereka tidak punya pekerjaan tetap, orang miskin. Itu, ya jelas Ibu Bapak ya. Jadi lagi-lagi 3 kelompok ini kita barusan baca dan dengar. Orang miskin, orang asing, janda, dan anak yatim. Oke, sekarang coba kita baca Ulangan bab 10 ayat 17 dan 18. Silakan. Ya, silakan. Ulangan 10 ayat 17 sampai 18. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala ilah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak pandang bulu ataupun menerima suap. Ia membela hak anak yatim dan janda, serta mengasihi pendatang dengan memberi makanan dan pakaian kepadanya. Nah, terima kasih Kak Yunita. Silakan dicatat ya Ibu Bapak ya, ayat-ayat peneguhannya ya. Ini bagus sekali untuk reminder kita. Jadi lagi-lagi diingatkan di dalam perjanjian lama ada 3 kelompok yang menjadi prioritas utama kita dalam bersedekah. Barusan kita dengar Allah membela hak anak yatim, janda,
dan orang asing. Itu artinya Allah bersedekah, ya, melakukan keadilan dengan membela hak mereka. Ya, jadi kalau kita melihat ada orang asing, ada anak yatim, ada janda yang memang butuh pertolongan, kita menolong mereka, artinya kita sedang bersedekah. Ya, oke. Terakhir, sekarang kita lihat tradisi perjanjian baru. Ya, Yakobus 1 ayat 27. Nah, ini tradisi perjanjian baru. Kita lihat. Silakan satu orang volunteer. Yakobus 1 ayat 27. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, terima kasih Bu Ana ya. Oke. Memang dalam tradisi perjanjian baru disebutkan dua kelompok ya, yaitu siapa aja tadi Bu Ana? Orang mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam. Nah, yatim piatu dan janda. Jadi lagi-lagi ditekankan ya, yatim piatu, para janda dan juga orang-orang asing. Oke, itu tradisi perjanjian baru. Jadi nggak cuma perjanjian lama, ternyata juga perjanjian baru mengingatkan kita untuk lebih memperhatikan mereka. Karena mereka orang lemah, orang marginal, orang yang butuh ditolong. Ya, oke. Mazmur 68 ayat 6, terakhir deh. Ya, Mazmur 68 ayat 6. Silakan. Mazmur 68 ayat 6. Allah di kediamannya yang kudus adalah Allah bagi anak yatim dan pembela bagi para janda. Ya, jelas ya. Terima kasih Kak Yunita. Ya, Allah bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Tuh. Oke, sekarang kita lihat orang asing yang tadi sempat ditanya oleh Bu Aprilia. Saya coba jelaskan lebih detail lagi ya Ibu Bapak ya. Coba kita baca Kejadian bab 18. Ini orang asing di mana saat itu Allah berbicara kepada Abraham melalui malaikatnya. Dan Ibu Bapak, banyak ahli tafsir kitab suci, ini tolong diingat ya Ibu Bapak ya, suatu saat kita akan bahas, ini bagus sekali. Banyak yang menyangka kota Sodom dan Gomora itu dihukum oleh Allah karena melakukan dosa percabulan. Betul ya? Sehingga Sodom dan Gomora itu dihukum oleh Allah. Tapi banyak ahli tafsir yang tidak setuju. Bahkan mereka setuju, banyak ahli tafsir mengatakan Sodom dan Gomora dihukum oleh Allah karena mereka tidak ramah terhadap orang asing. Menarik ya. Jadi karena mereka tidak ramah terhadap orang asing, maka mereka dihukum oleh Allah. Ya, itu pendapat beberapa ahli tafsir. Nanti kalau misalkan ada waktu kita akan bahas itu di lain kesempatan Ibu Bapak. Menarik sekali. Ya, karena selama ini kita mendapatkan pengertian bahwa Sodom dan Gomora itu dihukum oleh Allah karena mereka melakukan dosa percabulan.
Ya itu tidak salah. Tetapi di lain pihak, banyak ahli yang mengatakan bukan dosa itu saja, tetapi yang paling berperan adalah karena mereka telah melakukan perbuatan yang tidak ramah, tidak baik terhadap orang asing. Nah, itu. Sekarang kita lihat Kejadian bab 18 ayat 1 sampai dengan 4. Silakan satu orang volunteer. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang dia duduk di pintu kemahnya, waktu itu hari panas terik. Ketika mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakiku, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. 5, Bu sekalian. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti apa, perbuatlah yang kau katakan itu. Nah, lihat, terima kasih Bu Yuliana. Lihat Ibu Bapak, bagaimana Abraham memperlakukan orang asing. Bagaimana Abraham memperlakukan orang asing. Lihat. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari. Jadi setelah ia melihat 3 orang berdiri di depannya, Abraham langsung berlari, menyongsong mereka di pintu kemahnya, lalu sujud sampai ke tanah, lalu memberikan air untuk membasuh kaki mereka, lalu diminta untuk beristirahat di bawah pohon. Lalu Abraham mempersiapkan roti agar tuan-tuan itu dapat makan dan segar kembali, lalu dipersilahkan untuk pergi meneruskan perjalanan mereka. Lihat bagaimana Abraham begitu menghargai orang asing. Ia tidak kenal, ia tidak tahu mereka, tetapi Abraham melayani mereka dengan tulus hati. Ini yang disebut dengan bersedekah terhadap orang asing. Ya, melayani, memberikan makan. Makanya Yesus marah kepada Simon, ya, yang saat itu ada perempuan yang datang lalu mengurapi kakinya dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya. Iya kan? Coba buka. Kalau nggak salah Lukas bab 7 ayat 43. Ini alasannya kenapa Yesus marah dengan mereka, Ibu Bapak. Silakan. Lukas 7 ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakimu. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. 45, Bu sekalian. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk,
ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. 46, 47 sekalian. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Terima kasih Bu Evi. Jelas Ibu Bapak? Jelas ya? Coba bayangkan perkara tidak menjamu Yesus. Yesus bisa marah seperti itu. Aku datang, engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kaki. Engkau tidak mencium aku. Betul kan? Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Ini bukan berarti Yesus pengen dijamu. Bukan. Tapi Yesus ingin menunjukkan bahwa perempuan ini melakukan sedekah. Berbuat kasih, berbuat baik kepada orang asing, pendatang. Sedangkan Simon, sang empunya rumah, tidak melakukan itu. Jelas Ibu Bapak sampai sini? Jelas ya? Makanya tadi ya Kejadian bab 18, bagaimana kita melihat Abraham yang melihat 3 orang tepat di depannya, dia langsung menyongsong orang itu, mempersilahkannya duduk di bawah pohon, memberikan air untuk membasuh kaki mereka, lalu menyiapkan sepotong roti untuk dimakan. Jadi perhatian tradisi Alkitabiah Perjanjian Lama terhadap orang asing begitu besar. Kenapa? Karena orang Israel dulu adalah orang asing di Mesir. Sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak? Cukup jelas? Jelas ya? Nah, sekarang coba buka Ibrani 13 ayat 2. Jadi kita bisa tahu kenapa Yesus kok marah terhadap Simon. Bukan karena Yesus mau dilayani, bukan. Karena Yesus ingin mengajarkan bahwa kamu harus peduli dengan orang asing. Seperti perempuan ini. Oke, silakan satu orang volunteer. Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Nah, terima kasih Kak Yunita. Jelas ya Ibu Bapak ya? Oke. Lalu Kejadian 19 ayat 8. Ya, kita bahas satu persatu karena waktu kita masih ada. Kejadian 19 ayat 8, silakan. Kejadian 19 ayat 8. Dengar, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah disentuh laki-laki. Biarlah aku membawa mereka keluar kepadamu. Lakukanlah terhadap mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya saja terhadap orang-orang ini jangan kamu lakukan apa-apa, sebab mereka memang sudah datang di bawah naungan atapku. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini.
Sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Dijaga baik-baik, nggak boleh diapa-apakan. Nah, ya. Jadi kalau tradisi orang Israel perjanjian lama, Ibu Bapak, kalau ada orang asing bertamu ke rumahnya, tetangga-tetangganya itu nggak boleh ikut campur. Orang asing itu merupakan tanggung jawab sang empunya rumah. Ya, jadi kalau misalkan Bu Yuliana nih, jauh-jauh misalkan dari Muntilan main ke rumah saya di Jakarta. Saya jamu beliau. Nah, beliau pada saat di rumah saya menjadi tanggung jawab saya. Tidak akan dibiarkan sehelai rambut pun jatuh. Karena saya jaga dan saya lindungi. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi orang asing bagi penduduk Israel itu benar-benar sangat dihargai, sangat dihormati. Benar-benar dijaga, dilindungi. Jelas Ibu Bapak ya? Nah, sekarang terakhir Kejadian 24 ayat 25 dan 32. Silakan. Kejadian 24 ayat 25 dan 32. Kata gadis itu lagi, baik jerami maupun pakan ternak ada banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu orang itu masuk ke dalam rumah, pelana unta-unta dilepas, jerami dan pakan diberikan kepada unta-unta itu, dan air pembasuh kaki kepada orang itu, serta orang-orang yang bersama dia. Nah, terima kasih Kak Yudita. Orang asing yang sedang berkelana benar-benar dilayani. Bukan hanya orang asing, tetapi ternak-ternak mereka yang mereka bawa juga diberikan makan. Makanya di ayat 25 dikatakan ada juga jerami di sana. Ya, coba ayat 25, perhatikan. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Jadi nggak cuma orang asing, jerami untuk makanan unta pun disediakan. Coba bayangkan Ibu Bapak, sampai seperti itu mereka. Jelas ya Ibu Bapak ya, gambaran bagaimana mereka bersedekah terhadap orang asing. Sampai makanan untuk ternak atau binatang bawaannya pun diperhatikan, disiapkan. Ya, maka saya ingin tutup dengan dua pernyataan. Yang pertama dari Santo Gregorius Agung. Dalam regula pastoralisnya yang dikutip oleh Paus Fransiskus dalam dokumen Wajah Kerahiman Allah, Santo Gregorius Agung mengatakan, bagus sekali Ibu Bapak, bagus sekali. Kalau kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari orang-orang yang berkekurangan, maka kita memberi apa yang menjadi hak mereka, bukan hak kita. Alih-alih sekedar melakukan karya-karya belas kasih, kita sebenarnya membayar utang keadilan. Jadi, kalau kita melakukan perbuatan baik, yaitu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka, orang-orang fakir miskin itu, para janda, anak yatim piatu, orang asing, kita melayani mereka,
Sebenarnya kita itu tidak sedang melakukan karya belas kasih, tetapi kita sedang membayar utang keadilan. Ingat, sedekah artinya apa? Keadilan. Nah, ya. Jadi kalau kita menolong orang, membantu mereka, artinya kita sedang membayar utang keadilan. Karena itu hak mereka. Dan kita sedang membayar hak mereka. Dalam sekali nih maknanya. Ya. Saya selalu berpikir saya melakukan karya belas kasih, fokusnya pada saya. Tetapi sebenarnya fokusnya adalah mereka. Karena semua itu adalah haknya mereka. Saya yang berhutang, sehingga saya harus membayar utang keadilan. Nah, itu maksudnya. Ya, ini luar biasa sekali. Ya, maka kita harus benar-benar semakin menyadari tugas, tanggung jawab, dan panggilan kita sebagai orang Katolik, ya, yaitu membayar utang keadilan, bersedekah, ya. Maka terakhir, dengan cara apa? Salah satu langkah konkretnya yang dikatakan oleh Beato Fulton Sheen, ya, dalam bukunya, suatu hal yang selalu benar bahwa semakin jiwa seseorang kaya secara batinia, maka semakin sedikit kebutuhan mewah yang dibutuhkan untuk penampilan luar tubuhnya. Perhiasan yang berlebihan dan rasa cinta yang berlebihan terhadap kenyamanan merupakan bukti dari ketelanjangan batin kita. Ya. Jadi, ini kalimat yang sangat menohok. Menurut Uskup Fulton Sheen, bahwa kita yang sudah memiliki kekayaan batinia, seharusnya kita tidak fokus pada kebutuhan mewah untuk penampilan luar tubuh kita. Nah, itu maksudnya. Ya. Tetapi orang-orang yang fokus kepada perhiasan yang berlebihan, kebutuhan-kebutuhan yang mewah untuk luar tubuhnya, besar kemungkinan orang-orang tersebut memiliki ketelanjangan batin. Jadi batinnya masih telanjang sehingga masih terus haus akan pengakuan dari dunia. Ya, maka akan selalu memamerkan kekayaan, kemewahan agar terpuaskan batinnya karena diakui oleh dunia. Tetapi kita yang sudah mengalami kekayaan batin, maka semua apa yang tampak dari luar tidak terlalu penting lagi. Kita fokus kepada orang-orang yang membutuhkan kehadiran kita. Oke, selesai. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Tanya Kak Vindes. Ya, silakan Bu Iliana. Dalam kita bersedekah, kadang-kadang kan lawan kita juga berbohong, maksudnya berpura-pura. Nah, itu apakah amalan kita itu sampai dengan saat situasi yang seperti itu? Tentu. Itu yang pertama, terus yang kedua saya tanyakan mengenai tadi kebangkitan dari maut.
dibangkitkan dari maut. Itu kan janda-janda itu memanggil Petrus untuk mendoakan Tabita. Betul. Janda-janda itu tahu bahwa Petrus itu bisa membangkitkan seseorang. Betul. Oke. Pertanyaannya yang kedua apa, Bu Yuliana? Maksudnya, apakah janda-janda itu tahu bahwa Petrus itu mempunyai kemampuan untuk membangkitkan seseorang? Oke. Dan Baik. kan meminta Petrus untuk mendoakan Tabita di atas gitu. Yes, betul. Terima kasih, Bu Yuliana. Yang pertama tentu kalau misalkan kita mau memberi sedekah, tidak ada motivasi yang tidak murni. Ya, justru motivasi yang tidak murni itulah yang membuat sedekah kita tidak sampai ke hadirat Tuhan. Itu yang pertama. Ya, jadi kalau kepura-puraan atau motivasi yang tidak benar atau hanya ingin mendapatkan pengakuan, nah itu semua harusnya diperbaiki ya agar ke depan bisa lebih baik lagi. Motivasi awal memang banyak yang tidak baik, tetapi saya percaya kalau dengan rendah hati mau belajar, maka semua itu adalah proses untuk kita lebih baik. Maka mohon bimbingan Roh Kudus agar motivasi yang awalnya kurang baik dapat diperbaiki oleh Roh Kudus. Itu Bu Yuliana. Jadi apapun motivasi awal nggak apa-apa, ya entah itu kepura-puraan, entah itu kepalsuan. Tetapi kalau kita mau rendah hati, kita harus lebih baik lagi. Ya, oke, itu yang pertama. Jadi apapun motivasinya harus benar, ya harus murni. Kalau Bukan enggak, kurang berkenan. Pihak yang akan kita bantu gitu loh, Kak Vindes. Oh, Jadi misalnya yatim piatu sebetulnya dia bukan yatim piatu. Jadi kita yang berpura-pura, bukan kita maksudnya mau bersedekah, tetapi yang menerimanya itu dia berbohong, itulah istilahnya. Oh, terima kasih Bu Norma, Bu Yuliana. Maksudnya yang terima, yang terima, bukan kitanya. Bukan kitanya. Maaf, saya salah ngerti, salah paham. Tentu kalau kita mau memberi, kita juga harus bijaksana ya, tahu kepada siapa kita akan memberi. Maka kan gereja Katolik itu sudah banyak sekali panti asuhan yang memang resmi, yang memang dapat kita percaya. Ya, jadi memang Bu Yuliana penting untuk kita punya punya list panti asuhan atau panti jompo yang memang benar-benar dikelola oleh gereja dengan transparan dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Kalau misalkan tidak resmi, sebaiknya jangan. Nah, lalu gimana kalau udah terlanjur? Nggak apa-apa. Yang penting kan kitanya. Ya, yang penting kan kitanya, Bu Yuliana. Ya nggak apa-apa. Kalau udah terlanjur ya nggak apa-apa. Tetapi kalau belum terlanjur, kita sebaiknya cari tahu dulu ya panti asuhan atau panti jompo yang memang benar-benar membutuhkan sedekah, lalu benar-benar butuh pertolongan kita, maka kita bantu mereka. Itu banyak kok. Bahkan di KAJ itu ada buku khusus untuk panti asuhan dan panti jompo yang dikelola oleh Yayasan Gereja Katolik atau Yayasan Komunitas Katolik. Itu banyak. Ya, ada bukunya memang. Nah, seperti itu Bu Yuliana. Nah, kita bisa bantu melalui panti asuhan atau panti jompo yang memang resmi menurut Keuskupan Agung atau keuskupan setempat. Ya, lalu yang kedua pertanyaannya, mereka tidak tahu bahwa Petrus itu bisa membangkitkan atau enggak. Ya, mereka tahu bahwa Tabita itu orang baik. Jadi mereka nggak peduli apa yang akan dilakukan oleh Petrus. Yang mereka mau adalah Petrus mendoakan mereka. Itu aja. Jadi ungkapan kepolosan, ketulusan para janda yang mungkin saat itu sedang kalut, sedang bingung, mau minta tolong kepada siapa. Iya kan? Akhirnya di situ ada Petrus, sang pemimpin,
dan mereka minta dengan tulus, dengan polos, dengan jujur. Dorcas itu orang baik. Pak Petrus, tolonglah. Dia itu selama hidup sering berbuat baik, sering bersedekah, sering beramal. Tolong bantu dia. Tolong doakan dia. Ya. Kayak saya misalkan, ibu bapak ada teman papanya teman saya meninggal dunia, tolong bantu doakan. Lalu ibu bapak doakan. Ternyata bangkit dari kematian. Itu kan di luar harapan saya. Ya kan? Ternyata doa ibu bapak AOG luar biasa, bisa membangkitkan orang mati. Itu kan di luar ekspektasi saya, Bu Yuliana. Yang saya harapkan doakan agar dia dapat diterima dalam kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Nah, itu kira-kira gambarannya, Bu Yuliana. Ya, jadi nggak mikir bakal dibangkitkan, nggak, hanya minta didoakan oleh Petrus. Cukup, itu aja katanya. Ya, terima kasih Kak Findes. Sama-sama, Bu Yuliana. Silakan yang lain. Tanya Kak Pindes. Silakan. Saya tuh masih penasaran. Beda antara kematian dan binasa itu gimana itu? Oh. Udah itu aja ya? Iya. Sebenarnya artinya sama, Bu Hilaria. Binasa, mati, meninggal itu sama. Cuman objeknya yang seringkali dibedakan. Contoh misalkan kalau kita bicara soal wafat, yaitu dikenakan kepada objek raja atau nabi. Ya, wafat. Ya, maka Yesus itu wafat. Ya kan? Karena dia selain nabi, dia juga raja, ya. Raja Daud itu wafat. Ya kan? Nah, kalau binatang itu mati. Ya, bukan meninggal. Nah, kalau manusia itu meninggal. Ya. Nah, kalau binasa itu ungkapan tradisi Alkitabiah. Bocor ya. Untuk menggambarkan biasanya orang-orang yang mengalami kematian, misalkan di dalam peperangan, ya telah binasa, atau karena mendapatkan hukuman dari Allah, binasa. Ya, tapi esensinya sama, sama-sama meninggal dunia. Hanya objeknya saja atau keadaan yang membuatnya berbeda atau situasi. Ya, binasa itu biasanya masuk dalam situasi tadi ya, meninggal karena perang, meninggal karena dihukum oleh Allah, meninggal karena dosa-dosa mereka, akhirnya mereka mati binasa. Nah, itu karena perang, ya, karena dosa, karena penyakit. Nah, itu binasa. Jelas ya, Bu Hilaria ya? Jelas sih. Saya itu pernah dengar dari gereja sebelah. Terus kalau mati itu ya kita hidup terus mati gitu kan. Itu udah jelas. Nah, terus yang namanya binasa itu mereka membedakannya begini. Binasa itu mati nggak bangkit lagi, maksudnya roh kita jadi binasa. Itu binasa itu karena dosa, karena hukuman Allah, jadi nggak bisa bangkit lagi, maksudnya gitu. Kalau kita mati itu kan bisa bangkit, rohnya bisa bangkit. Nah, kalau binasa itu rohnya nggak bisa bangkit lagi, hanya gitu. Jadi saya bingung, gimana ya? Enggak lah, kalau kita dalam tradisi kekristenan, tentu kita percaya bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Ya, jadi betul tadi binasa yang tadi saya bilang kan, hanya keadaan atau situasinya yang berbeda. Karena dihukum oleh Allah,
karena perang, karena Iya. penyakit, maka disebut orang itu mati binasa karena dihukum oleh Allah. Nah, tapi ada nggak kebangkitan? Tentu ada, karena kita percaya bahwa Allah kita Allah yang murah hati. Ada kebangkitan orang-orang benar. Hanya kata binasa atau dihukum oleh Allah itu kan gambaran tradisi perjanjian lama. Ya, bahwa orang-orang yang mati karena dosa itu karena dihukum oleh Allah. Contohnya apa? Contohnya misalkan orang-orang yang mati karena eh, Menara Babel misalkan. Ya kan? Karena mereka berdosa ingin menyamakan diri dengan Allah. Ya, akhirnya mati binasa gitu kan. Tapi kan itu gambaran perjanjian lama. Hmm. Ya, kita Iya, percaya bahwa kita memiliki gambaran Allah yang benar dalam pribadi Yesus Kristus yang menginginkan semua manusia itu diselamatkan. Ya, jadi tidak ada istilahnya mati karena dihukum oleh Allah. Ya, karena mereka ya mati memang manusia, upah dosa adalah maut, kematian gitu kan. Tapi setelah itu karena kerahiman Allah, Allah akan memilih orang-orang pilihannya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ingat, hanya dosa yang menghujat Roh Kudus yang tidak dapat diselamatkan. Ya, jadi semua dosa lain bisa diselamatkan. Hanya dosa menghujat Roh Kudus yang tidak bisa diselamatkan. Jadi Allah kita itu Allah Maha Rahim. Ya, Allah Maha Baik. Ya, ingat saya pernah jelaskan ya Ibu Bapak ya, apa maksud dosa menghujat Roh Kudus? Masih ingat nggak? Ayo apa coba? Bu Hilaria lupa ya? Dosa menghujat Roh Kudus, masih ingat nggak? Menolak cinta kasih Allah. Ya, menolak cinta kasih Allah itu ekstrim yang sebelah kanan. Menolak tawaran. Ya, yang kedua apa, Bu Linda? Menolak tawaran Kerahiman Allah. Allah. Ah, ya, betul. Jadi dosa menghujat Roh Kudus, Ibu Bapak, ini mungkin dicatat biar nggak lupa ya. Menurut Thomas Aquinas itu ada dua ekstrim. Berapa ekstrim? Dua ekstrim. Ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ekstrim kiri itu hanya melihat Allah Maha Kasih, namun tidak melihat Allah Maha Adil. Maka mereka yang punya pandangan Allah Maha Kasih, namun tidak memiliki pandangan Allah Maha Adil, ngapainlah datang ke ruang sakramen tobat? Allah kan Maha Kasih. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa saya. Jadi buat apa saya datang ke ruang pengakuan dosa? Sebelum saya ngakuin dosa, sebelum saya mohon ampun, Allah pasti mengampuni saya. Nah, ini dosa mengucap Roh Kudus, Ibu Bapak. Ya, ekstrim kiri ini. Nah, ekstrim kanan kebalikannya, yaitu melihat Allah Maha Adil, namun tidak melihat Allah Maha Kasih. Contohnya apa? Aduh, aku nggak maulah datang ke ruang pengakuan dosa. Karena kalau aku ngaku dosa, aku dosa lagi. Aku nggak layak, aku nggak pantas. Nah, akhirnya nggak mau datang menerima sakramen tobat. Karena merasa diri nggak layak, nggak pantas. Hanya melihat Allah Maha Adil. Tapi tidak melihat Allah Maha Kasih. Nah, ini ekstrim sebelah kanan. Nah, inilah dosa menghujat Roh Kudus yang tidak dapat diampuni. Bukan karena Allah tidak mau mengampuni, tapi karena orang tersebut tidak butuh pengampunan atau tidak mau diampuni. Nah, itu dosa menghujat Roh Kudus.
Gitu. Jadi sebrengsek-brengseknya orang, sejahat-jahatnya orang, kalau orang itu datang kepada Tuhan, mohon ampun dan bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Nah, inilah Yesus, wajah kerahiman Allah. Jadi kalau Allah yang perjanjian lama seringkali digambarkan Allah yang menghukum, Allah yang membinasakan. Nah, sekarang kita punya gambaran Allah yang terdapat dalam pribadi Yesus Kristus. Bahkan penjahat di sebelah kanannya bertobat dan Yesus bilang apa? Saat ini juga engkau berada bersamaku di Firdaus. Coba bayangkan Allah yang Maha Rahim. Semoga menjawab ya Bu Hilaria ya. Oke. Ya, terima kasih Kak Pindas. Sama-sama Ibu. Silakan yang lain kalau masih ada pertanyaan. Yes, silakan. Kalau tadi kan prioritasnya untuk bersedekah itu orang asing, janda, dan anak yatim. Misalnya kalau solidaritas seperti membantu bencana alam atau membantu orang yang sedang berkesusahan, itu termasuk sedekah atau tidak, Kak? Termasuk. Termasuk ya. Artinya kan sedekah tadi ya, kita memberikan keadilan atau belas kasih. Bahwa mereka itu punya hak untuk dibantu. Jadi fokusnya bukan kita melayani mereka, tapi kita memberikan hak mereka. Nah itu, tadi yang digaungkan oleh Santo Gregorius Agung. Ya, bahwa kita memberikan hak mereka. Sama seperti kita punya karyawan, bukan kita yang memberikan gaji, tapi kita memberikan hak mereka. Ya, mindset ini harus diubah. Ya, kalau kita memberikan gaji itu kurang tepat. Karena mereka punya hak, karena mereka sudah bekerja selama 1 bulan. Iya kan? Nah, kita memberikan hak mereka, itulah bersedekah. Kita berbuat adil. Nah, itu konsep sedekah yang benar. Ya, jadi kalau kita punya karyawan dengan konsep seperti ini, maka kita akan menghargai karyawan sebagai partner bisnis. Ya, bukan lagi atas atau bawah, tetapi rekan sekerja. Sama seperti Allah kan. Allah kan memandang kita rekan sekerja. Meskipun kita ciptaannya. Ya kan? Kita rekan sekerja Allah loh. Ya kan? Meskipun kita ciptaan Allah. Tapi Allah memandang kita rekan sekerjanya. Gitu Bu Evi. Jadi memang itu bersedekah juga. Hanya tadi ya prioritas kita apa? Anak yatim? Asing, janda, anak yatim. Yes, janda dan orang asing. Itu prioritas tradisi Alkitabiah. Ya, oke. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu Evi. Mau tanya Kak Pindes, selamat malam. Ya. Wah, Bu Norma apa kabar? Sehat Bu ya? Baik, sehat. Wah, puji Tuhan Ibu. Suara saya kedengaran? Ya, jelas Ibu. Kok suara Kak Pindesnya kecil gitu? Oh, kecil ya? Padahal suaraku udah full. Mau tanya nih Kak Pindes, masalah memberi ya. Kalau saya memberi itu, kalau dalam tanda kutip saya memberi teman pakaian atau tas yang bekas, dalam tanda kutip tapi masih layak pakai, saya selalu tanya dulu pada orangnya, mau gak? Karena perasaan saya ini takut, karena ini bukan baru. Kalau saya memberi orang yang baru, saya tidak tanya, langsung saya beli yang baru, saya kasih, biasanya gitu. Terus waktu saya tanya, ada beberapa pengalaman saya, mau Bu, mau. Nah, tapi dekat-dekat ini ada yang bilang, pas saya tanya, dia bilang,
kebetulan waktu itu tuh saya ketemu dia, saya lihat dia pakai tas ya kan. Jadi saya bilang, saya ada tas, mau Kak saya kasih. Jawabannya gini Kak Pindes, kalau mau kasih ya bawa sini, dia bilang gitu. Jadi apakah motivasi saya ini salah Kak Pindes caranya? Lalu saya jawab gini, karena barang itu bekas tapi masih layak pakai, baru saya tanya dulu kepada ibu. Kalau saya kasih yang baru, saya tidak tanya, biasanya gitu. Nah, mohon pencerahan dari Kak Pindes, apakah motivasi saya kurang tepat atau harus diperbaiki di mana dari saya? Makasih Bu Norma. Ini Bu Norma ini orangnya tulus dan polos ya. Makasih Bu Norma. Pertanyaannya sangat memberkati. Ini pertanyaan orang yang tulus dan polos seperti ini. Jawaban saya, kalau saya melihat Suaranya kecil Kak Pindes. kecil ya? Nggak tahu tempat lain. Tadi waktu jawab yang lain besar di saya, ini kok kecil ya? Oke kok Bu, Jelas besar kok. suaranya. Jelas. Bu, Ibu speakernya coba dibesarkan, Ibu tolong. Di HP saya udah besar, udah full. Udah besar ya. Oke, saya coba dekatkan mic-nya ya, biar Bu Norma jelas ya. Nah, semoga sekarang jelas nih, saya agak dekatkan. Nah, Bu Norma, jelas ya? Ya, jelas saya itu. Bu Norma, terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti yang pernah kita bahas ya, Bu Norma ya. Kalau kita mau tanya bahwa perbuatan saya itu baik atau tidak, atau benar atau tidak. Nah, ini Ibu Bapak mungkin pernah ingat ada 3 parameter. Ya, ini mungkin juga bisa dicatat agar kita ingat. Yang pertama adalah objeknya, yang kedua adalah keadaannya, dan yang terakhir adalah tujuannya. Bu Norma, sampai sini bisa ikuti Ibu suara saya? Bisa Kak, bisa. Bisa ya, Saya baik. pasang kecil, tapi saya pasang di telinga HP-nya. Oke, jadi ada 3 parameter ya Bu Norma ya. Yang Ya, masih pertama ingat. adalah objeknya, yang kedua keadaannya, dan yang ketiga adalah tujuannya. Nah, kita bedah satu persatu ya. Yang pertama adalah objeknya. Objeknya adalah memberikan tas. Tentu ini adalah hal yang baik. Memberi tas kepada orang yang memang membutuhkan. Lalu yang kedua, Ibu melihat keadaannya. Ya, yaitu keadaannya saat itu memang orang tersebut sedang membutuhkan tas. Iya kan? Lalu Ibu tahu bahwa tas ini tidak baru. Maka dengan tujuan yang baik, yaitu memberikan tas itu, maka Bu Norma bertanya, apakah mau saya berikan tas, tapi mohon maaf tas ini tidak baru. Maka objek, keadaan, dan tujuan ini sudah terpenuhi, yaitu semuanya dalam keadaan baik dan benar, maka perbuatan Bu Norma itu bisa dikatakan perbuatan baik. Jelas ya Ibu Bapak ya? Jadi ini mudah kalau kita mengikuti 3 parameter ini. Objek, keadaan, dan tujuan. Contoh yang kurang baik adalah kalau kita misalkan memberikan masukan di depan orang banyak. Tujuannya baik untuk menyadarkan orang itu. Objeknya baik, memberikan masukan. Tapi keadaannya tidak baik karena di depan banyak orang. Maka memberikan masukan kepada pribadi sebaiknya tidak di depan banyak orang. Jelas ya Bu Norma ya. Jadi 3 parameter ini bisa kita jadikan acuan untuk memeriksa perbuatan kita baik atau benar. Ya, jadi Bu Norma baik perbuatan itu karena Bu Norma 3-3-nya terpenuhi.
Bu Norma tahu Ya, waktu keadaan. ngomong pun memang lagi rosario, tapi kami duduk berdekatan. Kami mau ngomongnya kecil-kecil. Iya, nggak apa-apa. Terus Ibu Norma kan juga tujuannya baik, bukan untuk mempermalukan. Iya, iya, iya. Iya kan. Lalu keadaannya juga baik, Bu Norma kan tanya dulu, nggak langsung ngomong di depan banyak orang. Ini saya punya tas, saya kasih ya. Nah, kalau kayak gitu, tentu itu keadaannya tidak Tidak baik. baik. Semoga Saya menjawab ya Bu pulang, Norma ya. Kak Pintes ngomong sama suami saya, apa saya salah ya? Dijawabnya, kalau mau kasih ya bawa ke sini, dia bilang gitu. Tapi puji Tuhan dipakainya, saya kasih besok langsung dipakainya Kak Pintes, puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Berarti Terus saya cerita sama suami, apa saya salah tanya seperti itu gitu. Ya, nggak terima kasih apa-apa. Kak Pindes penjelasannya. Sama-sama Bu Norma. Ya Bu Norma nggak apa-apa. Ya, takut tersinggung ya Bu ya. Oke. Silakan Ibu Bapak kalau masih ada Kak pertanyaan. Pindes, Ya, Suster. tanya. Maaf kameranya saya off soalnya rada error. Nggak apa-apa. Mengenai sedekah, saya nggak tahu ya, apakah ini bisa dikatakan sedekah atau tidak. Di dalam Injil itu dikatakan kalau kamu memberikan jangan perlihatkan apa dari pokoknya beri dengan tangan kanan, jangan sampai tahu dengan tangan yang lain, gitu, tangan kiri. Pengertiannya apakah itu sama dengan pengertian dengan sedekah? Itu satu. Terus yang kedua, bagaimana ini dikatakan sedekah yang tadi dikatakan itu adil? Menurut ini kan, menurut Gregorius Agung, juga menurut kita gambaran apa sebagai anak Allah itu. Saya sekilas tadi itu mengingat ada kitab suci dikatakan itu pekerja, tentang pekerja itu ada yang datang pagi upahnya 2 misalnya ya, 2 dinar, terus datang setengah hari apa di siang hari terus disuruh masuk kerja diupah sama, terus datang yang sore hari menjelang hampir pulang 1 jam sebelumnya itu dapat upah yang sama. Apakah itu dikatakan sebagai sedekah dalam artian yang menurut Gregorius Agung itu sebagai adil atau gimana, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, bagus Suster pertanyaannya. Terima kasih. Tentu yang pertama berbeda pengertian sedekah dengan konteks keadaan. Kalau kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak melihat atau jangan sampai tahu. Artinya bahwa dalam pemberian termasuk bersedekah jangan sampai kita memamerkan ya atau memberitahukan ke banyak orang kalau saya sering bersedekah. Nah, itu intinya. Jadi memang dalam hal ini kita bersedekah itu ya karena memang itulah yang harus kita lakukan. Bukan bocor ya. Bukan untuk mendapatkan apresiasi atau pengakuan. Itu yang pertama, Suster. Nah, konteksnya juga bahwa Yesus mengatakan demikian karena banyak sekali praktek-praktek yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi saat itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka bersedekah, mereka menolong agar dipandang orang. Maka Yesus mengecam perbuatan-perbuatan seperti ini. Dan Yesus juga mengingatkan mereka kalau engkau berdoa masuk pintu kunci kamar. Iya kan? Masuk ke kamar, kunci pintu kamar lalu berdoa. Bukan berarti kalau kita di tempat umum nggak boleh berdoa. Enggak. Ya kan? Tetapi Yesus ingin mengajarkan kepada kita, kepada mereka tuh orang-orang Farisi, jangan berlaku munafik. Ya doa-doa saja, nggak usah sampai pamer-pamer. Karena mereka kalau doa itu pamer-pamer. Sampai di pinggir jalan mereka berdoa. Iya kan? Nah makanya Yesus mengajak kita semua, kalau doa masuk ke kamarmu, kunci pintu kamarmu, lalu berdoalah. Artinya apa? Artinya kita silahkan berdoa di mana saja, tapi yang terpenting adalah
doa kita jangan sampai kita pamerkan. Ya, sama seperti tadi perbuatan sedekah, silakan kita lakukan semua itu, yang penting tidak dipamerkan atau tidak diberitahukan ke banyak orang. Ya, ke banyak teman-teman. Ini saya udah sedekah, ya kan? Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, berkaitan dengan tadi apa Suster pertanyaannya, kok saya lupa? Tentang pekerja. Hah? Yang upahnya sama walaupun Oh itu iya, itu sebenarnya orang Israel, Suster, Ibu Bapak, ini juga mungkin bisa diingat, itu ada 5 kali jam kerja. Jam 6 pagi mereka udah bekerja. Jadi saat itu sang pemilik kebun itu ke pasar jam 6 pagi, lalu cari orang, ya, cari pekerja di pasar, lalu mereka itu bekerja. Jadi upahnya itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi mereka itu istirahat jam 6 sore. Sorry, bukan istirahat. Selesai kerja. Jadi 12 jam mereka kerja. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu upahnya 1 dinar. Nah, lalu karena kurang orangnya, akhirnya sang pemilik kebun itu keluar ke pasar lagi, cari orang lagi, cari pekerja lagi, datang jam 9 pagi. Akhirnya jam 9 pagi ini datang untuk bekerja, sama selesainya juga pukul 6 sore. Sama juga upahnya 1 dinar. Nah, karena kurang, pemilik kebun itu datang lagi ke pasar, cari lagi pekerja jam 12 siang. Akhirnya dapat lagi pekerja, upahnya sama, meskipun kerja hanya 6 jam. Dari jam 12 siang sampai jam 6 sore, upahnya 1 dinar. Nah, karena kurang, pemilik kebun ini juga lagi-lagi datang ke pasar buat cari pekerja yang baru jam 3 sore. Akhirnya dapat, mereka juga upahnya sama 1 dinar. Padahal kerjanya cuma 3 jam. Jam 3 sore sampai jam 6 sore. Nah, terakhir ternyata masih kurang. Nah, ini bagus nih. Pemilik kebun itu datang ke pasar cari pekerja yang baru pukul 5 sore. Ya, jadi kerjanya cuma berapa jam? 1 jam. Dari jam 5 sore sampai jam 6 sore. Upahnya sama nggak? Sama. Sama-sama 1 dinar. Nah, sekarang pada saat pembagian upah, yang kerja 6 sore marah. Katanya sang pemilik kebun itu nggak adil. Orang saya kerja 12 jam kok 1 dinar, sedangkan dia kerja cuma 1 jam juga 1 dinar. Nggak adil. Nah, lihat di sini. Ya. Tetapi sang pemilik kebun bilang apa? Di mana letak ketidakadilan saya? Kita udah sepakat. Kamu upahnya 1 dinar. Ya ini upah kamu. Nggak salah dong kalau saya kasih upah 1 dinar juga kepada orang ini. Kenapa? Karena orang yang bekerja cuma 1 jam, itu bukan maunya dia. Itu maunya sang pemilik kebun. Betul nggak Ibu Bapak? Jadi bukan maunya dia, maunya sang pemilik kebun. Nah, artinya apa? Artinya orang-orang miskin, para janda, anak yatim, orang asing, mereka seperti itu bukan kemauan mereka. Tapi kita harus tetap bersikap adil. Semoga jelas ya, Suster ya, Ibu Bapak ya. Jadi bukan lagi soal nominalnya, melainkan hak mereka. Karena mereka seperti itu bukan kesalahan mereka, bukan kemauan mereka. Karena memang keadaan mereka lah yang seperti itu. Maka kita harus menolong mereka. Nah, itu adil. Semoga menjawab, Suster. Baik, terima kasih Kak Vindes. Sama-sama, Suster. Kak Vindes, aku mau nanya sesuatu. Silakan, Bu Ana. Baru kepikir. Selama ini kan
kita biasanya tuh kalau ada apa ya, ada kesusahan, kita bantunya bareng-bareng. Lalu misalnya, oh kita pergi ke panti jompo, biasanya teman-teman satu komunitas atau komunitas yang lain pergi ke panti jompo rame-rame sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Biasanya kita udah kasih tanya sama suster-suster di sana mereka butuhnya apa, kita bawakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Cuman apa ya? Ketika menyerahkan terus pakai acara foto-foto ya, terus kalau itu tujuannya memang kemudian di-share di komunitas kami di paroki itu punya memang komunitas apa namanya grup ketua wilayah dan ketua komunitas itu kan memang tujuannya itu adalah supaya bahwa oh ya ini salah satu Dokumentasi. ya satu dokumentasi memang mau dibikin chronicles oleh oleh paroki. Tujuannya memang sekalian juga memotivasi teman-teman yang komunitas lain untuk punya kegiatan yang mungkin lebih bagus atau yang sejenis. Cuma yang saya terus jadi kadang-kadang itu nggak respect. Kalau terus yang seperti ini tuh dimasukin di kayak di media sosial yang lain gitu loh. Masuk seperti di Instagram, kok rasanya ini kok jadinya bukan untuk sesuatu yang memang tujuannya sesuai, tapi kok jadinya kayak kita cari nama gitu loh. Kadang-kadang saya berpikir ini bener nggak ya kita lakukan seperti ini gitu loh. Apakah kalau mau dibilang tadi dengan 3 kriteria yang dipakai sama Kak Findes, kok rasanya juga tetap mengganggu gitu loh. Dalam batin saya tuh kok rasanya tetap mengganggu, kok rasanya tetap nggak enak gitu loh. Kalau memang buat kalangan kita dengan tujuan dan motivasi kita itu ya buat saya oke gitu. Tapi kalau sudah harus masuk ke media sosial yang bukan cuma kalangan kita yang lihat, lalu seluruh dunia bisa lihat, kok rasanya kok kayak kita pamer gitu loh Kak. Karena salah satu kebutuhan dasar manusia, Bu Ana, Ibu Bapak, itu kebutuhan untuk diakui. Itu nggak bisa dipungkiri. Ya, jadi ada ruang-ruang memang kegiatan-kegiatan itu saya gunakan kata harus, ya, karena memang sudah suatu keharusan sekarang ini harus diupload di sosial media karena mereka butuh ruang eksistensi. Butuh ruang pengakuan. Dan itu bisa didapatkan kepuasan itu pada saat ada orang yang berkomentar, wah bagus ya, wah hebat ya, lalu banyak like yang didapatkan. Ya nggak apa-apa, karena memang itu bagian dari dinamika ya Bu Ana ya. Tapi tentu itu proses yang tadi saya bilang ya, motivasi-motivasi itu nanti kita minta Roh Kudus untuk semakin memurnikan kita. Tadi yang saya bilang di awal itu ya, nggak apa-apa, karena apapun itu nanti Roh Kudus yang akan bantu untuk memurnikan kita. Itu ya. Karena memang iya sih Bu, ada ruang-ruang pengakuan, ruang-ruang eksistensi diri yang memang itu kebutuhan dasar manusia. Nah, itu kalau kita nggak bijak menyikapinya, ya kita bisa jatuh dalam tadi yang Bu Ana bilang ya, takutnya jatuh malah dalam pamer gitu ya. Iya. Kalau kita nggak bijak menyikapi itu. Terima kasih Bu Ana untuk remindernya. Karena kalau nggak di-upload, itu kayaknya kurang afdol katanya. Maka saya menggunakan kata harus. Harus di-upload nih. Karena kalau enggak kurang afdol gitu kan. Ya nggak apa-apa. Karena itu bagian dari dinamika ya. Nggak apa-apa. Silakan yang lain. Terima kasih Bu Ana. Sesuai zamannya ya Kak Pindes. Sesuai zamannya. Yang lain? Jelaskah? Selamat malam Kak Findes. Ya, malam Pak Endi. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya? Ya, Urusan baik. kayaknya Pak. Habis sakit kah?
Cuma tadi aja yang ya, ada sedikit salah. Aku mau tanya Pak Pindes, boleh? Boleh. Iya, terima kasih. Apa yang dimaksud dengan pernyataan Yesus yang itu yang apa? Ketika seorang janda miskin memberi dari kekurangannya. Terus maksudnya menurut Yesus itu apa yang apa persembahan yang dari janda miskin itu yang apa, diterima ya, yang berkenan begitu. Berarti apakah maksudnya berarti tidak bisa memberi dari kelebihan? Maksudnya bukan tidak bisa. Maksudnya apakah itu juga maksudnya tidak diterima atau bagaimana? Oh, baik, terima kasih Pak Endi. Itu aja ya Pak Endi ya? Iya, itu aja. Ya, ini bagus pertanyaannya. Pertama, kita lihat jumlahnya dulu ya, yang diberikan perempuan atau janda ini berapa? 2 peser. Nah, 2 peser itu Pak Endi, kalau dirupiahkan, kita rupiahkan ya. Jadi di zamannya Yesus itu ada 3 level atau 3 tingkatan besaran uang. Kalau di kita itu seperti 1.000, lalu 10.000, 100.000, 1 juta misalkan seperti itu ya. Nah, kalau di zaman Yesus itu ada 3 tingkatan. Itu peser paling rendah, lalu duit itu tengah-tengah, lalu dinar itu paling atas. Nah, 1 dinar itu 10 kali duit. Nah, 1 duit itu 4 kali peser. Ya, misalkan ya, kita hitung sekarang. Berarti kalau misalkan saya bilang 1 dinar itu upah 1 hari kerja, itu UMR Makassar berapa, Pak? Kurang tahu, mungkin 3 juta. Oke, 3 juta ya. Berarti 1 hari 300.000, 100.000 ya, Pak Endi ya? Ya. Nah, berarti 1 dinar itu sama dengan 100.000 di Makassar nih. Ya, 1 dinar itu upah 1 hari kerja itu sama dengan 100.000 rupiah. Berarti 1 duit itu 1/10-nya. Berapa? 10.000. Nah, 10.000. Berarti 1 peser itu 1/4-nya. 2.500. Nah, janda miskin tadi beri berapa? 2 peser. Nah, berarti berapa? 5.000. 5.000. Nah, ada gambaran ya. Jadi janda miskin ini memberi uang, kalau janda ini di Makassar, itu sebesar 5.000 rupiah. Ya. Nah, yang mau Yesus tekankan itu bukan jumlah 5.000-nya, bukan. Tapi bagaimana dia memberikan 5.000 itu semua uangnya, semuanya. Dan menurut tradisi saat itu masih siang hari. Karena orang memberikan persembahan di Bait Allah itu nggak pernah malam hari. Selalu siang hari. Jelas ya? Nah, jadi dari siang ke malam, janda ini nggak pegang uang. Berarti janda miskin ini benar-benar menyerahkan kehidupannya pada penyelenggaraan Tuhan. Pada kebaikan Tuhan. Itu yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa memberi itu yang terpenting adalah kita sungguh-sungguh percaya hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Itu yang dimaksud dengan memberi dari segala kekurangan. Misalkan saya orang kaya,
saya kasih uang 1 juta setiap kali kolektor. Tapi hati saya penuh dengan kekhawatiran. Persembahan saya itu tentu kurang berkenan. Karena Tuhan melihat hati saya masih penuh dengan kekhawatiran. Tapi ada teman saya, orangnya susah. Kasih cuman 2.000 rupiah. Tapi hatinya penuh dengan sukacita. Dia percaya bahwa hidupnya dipelihara. Nah, Tuhan lebih melihat hati orang-orang seperti ini. Bahwa hati yang rela, hati yang sukacita, hati yang percaya hidupnya akan selalu dipelihara oleh Allah. Janda miskin ini dipelihara oleh Allah dan dia yakin dengan memberikan semua uangnya. Jadi itu yang dimaksud memberi dari segala kekurangannya. Bukan karena dia orang miskin, dia berikan maka dia layak. Orang kaya memberikan maka dia tidak layak. Enggak. Ya, memberi dari segala kekurangan itu artinya memberi dengan segala kerelaan hati dan hatinya percaya akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Orang kaya bisa nggak memberi dari segala kekurangan? Bisa. Karena itu cuma bahasa metafora kok. Iya kan? Bukan memberi dari segala kekurangan, orang kaya kan nggak kekurangan. Berarti nggak memberi dari segala kekurangan. Itu salah tafsirannya. Itu hanya sebatas metafora. Memberi dari segala kekurangan artinya memberi dengan sukacita dan percaya hidupnya dipelihara oleh Allah. Udah. Orang kaya bisa nggak memberi dari segala kekurangan? Bisa. Yang penting hatinya sukacita dan percaya hidupnya dipelihara oleh Allah. Semoga menjawab ya, Pak Endi. Iya, terima kasih Pak Vindes atas penjelasan. Ya, sama-sama. Satu lagi silakan, masih cukup waktunya. Materi udah saya kirim ya. Udah dapat belum Ibu Bapak? Nanti saya kirim ke grup. Oh, belum ya. Nggak apa-apa. Saya kirim aja di ini. Di kolom chat Bu Evi. Nih, nggak apa-apa. Iya, Kak. Lagi transfer file ya. Nanti akan masuk ke kolom chat. Silahkan di-download.